Selamat pagi. Wah, udah hari Senin aja ya. Wah, hari produktif. Semoga kalian semua bisa sehat selalu dan tetap semangat dalam hari produktif di hari Senin ini, di awal bulan Mei ini. Oke, pada pagi hari ini aku membawakan sebuah novel karya buatan aku sendiri berjudul Anak Seni Bapa. Keterampilan tangan seseorang banyak seninya. Sungguh indah, banyak aneka ragam keterampilan bakat seseorang itu. Dan itu semua karena anugerah dan berkat tidak dipungkiri betapa hebatnya ciptaan Tuhan itu dan benar. Itulah manusia. Manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Terdapat jari jemari untuk melakukan hal-hal yang besar dan menghasilkan sebuah mahakarya yang dapat menjadi contoh bagi semua orang. Tidak bisa menghambat semua mimpi kita, karena kita berhak untuk menciptakan segalanya bentuk seni sesuka hati tanpa adanya batasan apapun. Mengkisahkan seorang anak muda bernama Gary. Si calon anak seni dari Bapa untuk mengubah dunianya menjadi lebih indah melalui bakat seni melukis. Anak muda ini semakin paham dan mengerti arti kehidupan melalui seni. Seni membuat anak muda ini menjadi orang sukses dan kebahagiaan akan menyambutnya. Anak muda ini bernama Gary, seorang anak muda yang merasakan kebingungan dan minder yang luar biasa yang tidak dapat menemukan bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Padahal seni yang indah itu ada pada dirinya. Jari jemari Gary pasti ada keahlian tersendiri di dalam dirinya, tapi sayangnya tidak pernah dia menyadarinya. Ada keindahan seni dan ide yang ada di dalam dirinya. Gary terlalu minder dan putus asa. Tidak ada teman yang mau menemaninya. Gary sering mengeluh dalam keadaan saling mengatakan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan sebagai anak Bapa yang telah menciptakan aku? Mahakarya apa yang dapat aku ciptakan? Aku bingung dan aku sedih. Aku benci hidupku yang tidak bisa berkembang. Gary mengatakan hal itu di depan kaca lemarinya. Suatu hari, Gary menemukan teman-teman yang selama ini saling akrab dan bisa diajak curhat untuk solusi. Sebut saja temannya Lily. Lily bertanya kepada Gary, "Ger, kamu kenapa kayak orang kebingungan gitu? Perasaan kamu baik-baik saja dan menikmati hidup kamu untuk bahagia." Gary sontak terkejut dan melepaskan kebingungan dia dan juga renungan dia pada pagi hari ini. Lil, apa kabar? Maaf aku bengong hari ini. Gimana hari-harimu? Kalau aku hari-hari ini susah. Apalagi kondisi pandemi corona begini. Susah mencari pekerjaan. Ide buntu. Talenta juga tidak punya, Lil. Aku menyesal jari jemari seni aku tidak bisa ditemukan, Lil. Sungguh menyebalkan. Gary bertanya sambil menceritakan keluhannya selama ini kepada Lily. Lily pun menjelaskan semuanya kepada Gary agar dia semakin tersenyum. Aku kabar baik, Ger. Ya, hari-hari ini ya lumayan produktif dan melelahkan sebagai pekerjaanku.
Itu hal biasa sih kalau masih bingung dalam menentukan bakat kita sendiri. Kalau saran dari Lily, mencoba hal-hal yang membuat kamu nyaman aja. Setelah itu, jika menurutmu nyaman dalam hal bidang itu, kamu belajar dan kuasai bidang seni itu, Ger. Gary pun bahagia dengan jawaban Lily. Wah, iya juga ya Li. Kalau kita memulai langkah yang bisa kita kerjakan dan menikmati bidang yang kita sukai, lama-kelamaan menjadi pekerjaan dan harus diperjuangkan demi kebahagiaan dan sukses kita, Li. Bagaimana, Ger? Kamu paham yang aku jelaskan, Ger? Oh iya, aku teringat kata pepatah Kak Raditya melalui cerita pendeknya begini. Seni bukan masalah laku gak laku loh, tapi tentang mencintai apa yang kita lakukan. Dan Gary pun menjawabnya, aku paham kok Lil, bahwa keindahan seni seseorang terdapat di dalam mereka masing-masing. Tidak perlu minder dan menjauh dari kenyataan yang kita hadapi. Kemudian Lily bertanya kepada Gary, jadi langkah pertama apa yang kamu lakukan setelah aku menjelaskan hal tentang seni dan ide, Ger? Dan apa planning kamu selanjutnya yang sudah kamu temukan? Semoga kamu sudah dapat planning ya, Ger, dan bisa melanjutkannya. Gary meyakinkan dirinya untuk mengikuti komunitas melukis di dekat rumahnya. Aku ada planning sih, Lil. Langkah awalnya aku ingin melakukan yang proyek kecil dulu dengan mengikuti seni melukis bersama komunitas melukis dekat rumahku. Siapa tahu melalui komunitas ini aku mulai berkembang lagi ide aku dan gak mesti duduk di bangku kuliah, Lil. Akhirnya Gary paham semuanya penjelasan Lily dan besok harinya Gary memulai bidang yang dia minati, yaitu seni melukis. Gary memulai masuk di dalam komunitas melukis di dekat rumahnya. Nama komunitas itu Anak Seni Bapak. Sebelum memulai, Gary bertanya kepada pemilik komunitas ini. Pemilik komunitas ini ternyata seorang bisa dibilang koko-koko Cina bernama Ferlian, yang dulunya ternyata lulusan arsitek. Dan koko ini membangun komunitas anak seni bapak dengan alasan mengajarkan ilmu desainernya melalui melukis dan dapat dijual menjadi suatu gambaran desain buat para arsitektur yang membutuhkan ide seorang pelukis dengan harga yang tinggi. Gary memperkenalkan dirinya kepada Ko Ferlin agar bisa saling kenal dan dapat bergabung. Tok tok tok. Permisi Ko. Perkenalkan sebelumnya, saya Gary. Saya ingin bergabung dalam komunitas ini untuk mengembangkan ide saya dalam melukis. Dan Ko Ferlin pun menjawab, iya Gary. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ferlin. Panggil saya Koko saja ya, Koko Ferlin. Kamu ingin bergabung dengan komunitas kami? Sebelum kamu bergabung, saya ingin menjelaskan mengenai komunitas anak seni bapak ini. Komunitas ini berdiri untuk melatih anak-anak muda dan anak-anak kecil yang kurang mampu agar bakatnya bisa dikembangkan melalui karya seni melukisnya. Dan pada nantinya, karya yang terpilih akan dijual karyanya untuk menyalurkan ide desainer para insinyur ataupun seseorang yang mau membangun gedung. Sebelum bergabung, nanti ada pelatihan dulu ya, atau disebut dengan training, dan bisa beradaptasi dulu di komunitas ini agar anak-anak muda dan anak-anak kecil bisa betah di komunitas ini.
Gary pun menjawab, "Baik, Ko Verlin, saya paham. Jadi sebelum masuk di komunitas ini ada training untuk para calon seni agar bisa betah dan mengembangkan idenya." "Betul, Gary. Baik, Ger, saya kasih formulir ini ke kamu ya. Kamu isi dulu nama dan lain-lainnya yang ada di formulir itu, baru serahkan ke saya. Nanti saya jelaskan lagi peralatan yang harus kamu bawa ke training komunitas ini. Semoga kamu betah dan bertahan di komunitas ini ya. Siapa tahu melalui seni melukismu ini kamu dikenal banyak orang dan bisa memperbaiki kehidupanmu yang sebelumnya mungkin belum bisa membanggakan orang tuamu." Gary menjawab, "Baik, Ko Verly. Saya isi formulir ini dulu ya. Nanti saya serahkan pada besok harinya. Saya akan terus berjuang agar karya seni melukis saya bisa bermanfaat bagi semua orang kok." Gary akhirnya menyetujui untuk bergabung dengan komunitas anak seni Bapak dan belajar dengan serius agar karya seni melukisnya bisa digunakan dengan baik kepada orang lain termasuk masyarakat luas. Tamat part 1, lanjut ke part 2.